Ustadzah Maisaro. Assalamualaikum Ustadzah, lama nggak jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai Alhamdulillah di WA sama pendengar, Ustadzah Maisaro kemana Mbak Mira, kok lama nggak gabung. Iya, ini saya kok nggak tahu juga ini Ustadzah kemana. Batuknya itu nakal. Oh, lama. Tapi alhamdulillah ya, ini termasuk luka yang Allah gitu ya? sembuhkan. Amin. Kan katanya orang itu selain musim kemarau dan musim hujan ada juga musim batuk gitu ya, Ustadzah. Iya, sampai sesak itu. Oh, tapi alhamdulillah sudah enakan ya Ustadzah ya. Iya. Ini menjawab juga pertanyaan, obati terus. Ya. Menjawab pertanyaan pendengar yang kemana Ustadzah gitu katanya. Baik. Ya, termasuk diberi ujian, luka tapi diberi sembuh anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebutkan jenengan ke sana dapat panggilan umroh. Oh, alhamdulillah. Masya Allah, itu hadiah terindah yang Allah kasih ya Ustadzah ya. Iya. Baik Ustadzah, ini tentang luka yang Allah sembuhkan temanya. Saya persilakan Ustadzah untuk mukadimahnya terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah, di hari yang ke-6 Jumadil Akhir, maksud saya hari ke-5 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan 25 November 2025 ini. Alhamdulillah, selamat Hari Guru. Ya, semoga saja semua guru-guru hebat juga yang menjadi amal soleh bekal di akhirat nanti terus bersemangat. Amin. Untuk putra-putri bangsa kita di masa depan menjadi generasi yang generasi madani, generasi Qur'ani yang berakhlak mulia, tetapi juga adalah piawai di dalam teknologi dan ilmu segala macam. Sungguh para pendengar sekalian, tidak lupa salawat salam terlimpah kepada Nabi kita, junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa insyaallah siapapun dari kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, ya, ada luka di sini bermakna bisa luka fisik, luka emosional, sedih, kecewa, trauma, atau luka spiritual itu rasa bersalah, atau mungkin yang merasa jauh dari Allah. Nah, termasuk ujian juga berupa sakit. Insya Allah semuanya ini tidak lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Nah, ini juga merupakan sarana penyembuhan rohani sebagai hikmah, ujian, rahmat, dan qudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita tidak boleh khawatir
Karena janji dan penghiburan Allah lewat Al-Quran telah jelas dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Nah, itu ada di surat Yusuf ayat 87. Inilah Allah memerintahkan kepada kita agar hambanya ini yang mengaku beriman kepadanya tidak mudah putus asa dari rahmatnya. Inilah nanti sebagai menjadi obat bagi luka hati untuk senantiasa terus tubu ilallah dengan penuh harapan dan Allah mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di surat As-Sarah jelas ini sampai diulang langsung 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Dan ini jelas, sekali lagi Allah menegaskan bahwa keterpurukan itu tidak permanen. Atau permasalahan itu terbatas sebenarnya. Sedangkan kemudahan itu akan menyertai setiap kesulitan. Dan itu lebih luas. Ini sebagai penyejuk untuk hati yang lagi dirundung galau segala hal yang meresahkan. Apalagi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Imran 139, Allah juga sebutkan bahwa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula merasa bersedih hati. Padahal kamu itu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang mukmin. Nah, inilah Allah perintahkan kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Karena orang yang beriman ini adalah memakan senantiasa penuh harapan dan yakin, seyakin-yakinnya bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Jadi sekali lagi ujian cobaan apapun itu bukanlah kebencian atau ketidaksukaan dari Allah, tetapi sebagai rahmah untuk menenangkan hati yang kadang-kadang merasa lelah, merasa tak sanggup begitu. Maka para pendengar sekalian, dari sini jelas Al-Quran memberikan 3 obat utama tadi untuk luka hati itu, bahwa senantiasa ada harapan dan rahmat dari Allah. Dengan yakin-yakinnya bahwa ujian itu bersifat sementara, yang senantiasa diikuti, diiringi dengan kemudahan. Dan kepastian dari Allah, sungguh Allah yang Maha Tahu tidak akan pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Ataupun juga ada sabda atau pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa luka itu sebagai penghapus dosa dan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa an Abi Sa'idil Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala khuznin wala adam wala ghamin khattas saukatin yusakuha
illa kafarallahu biha min khotoyahu. Ini sahih muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kepayahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, dan kesusahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab itu. Inilah jelas para pendengar sekalian yang berbahagia bahwa ini menempatkan luka itu makna sebagai sarana pembersih jiwa. Bahkan kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu. Faqalallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Ini juga sahih muttafaqun alaih. Beliau bersabda, sungguh Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya perempuan kepada anaknya. Nah, ini akan semakin menghangatkan hati-hati yang luka tadi ya. Jadi tidak akan pernah tersakiti ataupun ditinggalkan. Karena subhanallah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu telah disampaikan Rasulullah lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Para pendengar sekalian, doa dikabulkan itu dalam 3 cara. Ada bahwa doa hamba yang tidak, asalkan doa yang tidak mengandung dosa, putus silaturahim, itu akan mendapatkan salah satu dari 3 jawaban. Yang pertama, dikabulkan segera. 2, disimpan untuk di akhirat. Atau Allah menjauhkan dari hamba atau sesuatu keburukan yang setara, atau dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Sehingga inilah yang akan terus menumbuhkan, membimbing hati seorang hamba untuk bersabar ketika berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi belum terlihat hasilnya. Sehingga segala macam ujian yang datang termasuk sakit, bahkan kadang-kadang ujian ini tidak hanya sebuah derita, kesakitan, bahkan kemewahan, kebahagiaan itu juga ujian loh. Apakah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah malah lalai? Dan yang banyak terasa adalah ujian yang tidak enak itu bukan pelecut kebencian Allah, sekali lagi, melainkan sarana pembersihan, perhatian, bahkan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh hikmah. Para pendengar sekalian yang berbahagia, insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari tafsir singkat atas hubungan luka dengan penyembuhan yang bernuansa teologis ini adalah yang pertama, ujian itu sebagai media tarbiyah, pendidikan, menguji kesabaran, ketawakalan, dan untuk mengetahui setinggi mana kualitas iman seseorang. Hati yang diuji belajar untuk bergantung hanya pada Allah semata, bukan sekedar kondisional saat itu. Dan yang sudah ada di Al-Baqarah dan Al-Sirah tadi bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Juga sebagai pembersih dosa. Jadi bukan semua penyakit atau derita adalah
akibat dosa, bukan. Tetapi ada juga yang menjadi penghapus dosa, asalkan diterima dengan sabar, ya. Bukan malah ngersulo atau apa, malah mencaci maki kok seperti ini ya, keadaannya ditambah-tambah, nggak selesai-selesai, padahal sudah berbuat baik, sudah melakukan kebaikan, masih seperti ini. Ya, dan ini harus tetap berpositif thinking, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat adalah penyembuh utama. Kembalinya hati ini kepada rahmat Allah untuk segera banyak bertaubat, beristighfar, bahkan terus tidak berhenti untuk beramal soleh. Ini akan mengubah rasa hati tadi yang mungkin terasa galau, ya, menjadi kebersihan jiwa. Betapa Allah telah menyampaikannya di surat Az-Zumar 53 yang sering juga kami sitir ini, bahwa Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, langkah yang harus kita lakukan supaya luka yang Allah sembuhkan ini bisa secara rohaniah dan amaliyah, yaitu adalah senantiasa satu, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenar-benarnya, yang nyata, mengakui, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bersegera. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Doa dengan penuh harap dan tak putus, terus bertawakal, ya, adalah tadi yang nanti akan mendapatkan jawaban dari Allah. Ada yang bersegera dikabulkan, ada yang kemudian dihindarkan dari segala marabaya atau hal-hal yang membuatnya lebih buruk. Nah, itu juga merupakan jawaban dari Allah. Dan ibadah yang semakin menyembuhkan tidak ada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah, inilah sebagai ibadah penyembuh dan juga diikuti dengan tilawah ayat-ayat penghibur yang terus kita lantunkan, yang menjadikan hati kita semakin wajilat qulubuhum, menjadi bergetar hati kita dan bertambah-tambah keimanan kita. Termasuk diikuti sedekah yang akan bisa melegakan hati kita. Ya. Ada riwayat dari Tirmidzi itu
Ya Ka'ab bin Uzair, wahai Ka'ab bin Uzair, as-salatu burhanun was-saumu junnatun khosinatun was-sadaqatun tudfi'u khati'ata kama yudfi'u ma'un nar. Salat adalah pendekatan diri kepada Allah. Puasa adalah perisai, dan sedekah melenyapkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Para pendengar sekalian, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sabar aktif, bukan sabar pasif. Maksudnya disertai usaha, ya. Bisa juga lewat, kalau ini sakit secara fisik, ya harus berobat, ya. Bisa juga curhatnya ini adalah kalau perlu memang konseling adalah pada orang-orang yang soleh dan mendekat pada orang-orang saleh yang senantiasa mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan semakin memberikan ketenangan. Nah, karena apa? Allah juga tetap menganjurkan supaya selain doa juga berusaha. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan terus melusuri hikmah-hikmah yang sudah dilakoni, ya, yaitu bisa terus mulai rasa syukur dan anugerah mulai yang kecil sampai yang besar, ya, semuanya itu senantiasa diingat sehingga akan menambah rasa syukur kita bahwa apa yang Allah berikan sungguh masih lebih baik dibandingkan banyak orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Itulah, semoga siapapun yang terasa terluka berupa ujian dan sebagainya, fa insya Allah Allah akan sembuhkan cepat atau lambat, dan doa dan harapan yang tidak boleh putus akan semakin melegakan hati kita untuk bersemangat tetap berbuat baik. Begitu Mbak Mira. Oke, baik Ustazah, alhamdulillah. Semoga kita bisa mendapatkan kekuatan begitu Ustazah ya. Ketika mungkin ya yang namanya hidup pasti ada ujiannya. Nggak mungkin kalau nggak ada ujiannya. Nah, buat Anda yang mungkin sekarang sedang dihadapkan dalam sebuah ujian, kesulitan, nah ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk kita semua ya Ustazah, bahwa dalam Al-Quran itu ada 3 nasihat begitu ya Ustazah ya. Tadi disampaikan sama Ustazah dalam surah Yusuf ayat 87 yang biar kita tuh tidak putus asa ya. Kemudian kalau dari surah Al-Insyirah itu kesulitan itu setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, kemudian dari surah Ali Imran itu kita nggak boleh merasa lemah dan bersedih hati karena kita ini adalah umat yang paling tinggi ya Ustazah ya, derajatnya. Ya, percayalah bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ini ada beberapa pendengar juga yang sudah ikut bergabung bersama kami di 0815556915. Tapi saya juga ajak pendengar yang mau gabung lewat telepon ya di 495850, atau bisa langsung telepon ke nomor WA kami ya kalau misalnya pengen gabung lewat WA. Saya persilahkan. Dari Pak Wahyu yang ada di Sumbersari, Ustazah, saya pernah mengalami pengkhianatan ya dari orang yang sangat saya percaya dan
sampai hari ini luka itu tidak benar-benar hilang. Sudah berusaha dimaafkan tapi kadang-kadang suka teringat. Nah, kalau misalnya teringat, hatinya kembali sakit. Nah, biar hati ini benar-benar sembuh dari ikhlas menerima apa yang terjadi, bagaimana caranya? Ya, kemudian ada seorang ibu juga, Bu Siti ini yang bergabung, yang sekarang sedang menghadapi anak remaja yang berubah sikap. Banyak ucapan dan tindakannya yang membuat saya sakit begitu sebagai orang tua. Saya tahu ini bagian dari ujian ya, tetapi kadang saya nggak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki keadaan dan bagaimana caranya biar saya tetap sabar sekaligus bisa menyembuhkan luka di hati saya sendiri. Kemudian ini Pak Suko tadi gabung, Pak Suko ini kirim voice note, Ustazah, saya putarkan dulu ya voice note dari Pak Suko. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Maisaro dan Mbak Mira. Ya, Pak Suko. Semoga diberikan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin Pak Suko. Mohon izin tanya Ustaz, bagaimana cara mendidik hati agar tidak lelah? Karena setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Menurut Umi, cara bagaimana untuk mengerjakan yang lebih baik agar bisa meraih keistimewaan yang Allah anugerahkan. Matur nuwun Umi Maisaro, salim Mbak Mira, mohon pencerahannya. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saking kula wabarakatuh. Pak Suko Irianto, Sido Mukti Krian. Oke. Baik Pak Suko, matur nuwun, sudah ada 3 penanya ini, kita jawab dulu satu persatu ya, Ustazah. Ya. Untuk Pak Wahyu, terima kasih. Ya. Kalau dikhianati manusia, kemudian masih ada sakit hati, itu ya memang manusiawi. Ya. Tetapi kalau misalnya ini yang tidak dimaafkan oleh Allah, inilah yang kita harus betul-betul menangis yang tak henti. Seperti doanya Nabi Adam alaihissalam itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni, maka termasuk aku yang merugi. Nah, ini hal-hal yang semacam inilah yang sebaiknya lebih kita upayakan. Jadi mohon ampunan pada Allah. Tapi tadi kemudian sudah berusaha menghilangkan. Tapi kalau kemudian ingat sakit hati, kalau ingat itulah kemudian berdoalah yang ada di surat Al-Hasr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, kalau toh masih kemudian belum hilang, maka ingatlah bahwa ternyata mungkin walaupun saya dikhianati, insya Allah yang mengkhianati itu keadaan saya masih lebih baik, keadaan dia lebih tidak baik. Nah, itu karena itu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biarlah dia yang, kalau tetap dia tidak pernah minta maaf dan kemudian juga berbuat kejelekan terus, maka Allah yang akan mengurusnya. Dan saya alhamdulillah bersyukur sudah memenuhi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah memaafkan, dan itulah nanti seperti yang ada di Al-Imran yang saya sampaikan tadi. Salah satunya adalah dengan memberi maaf akan mendapatkan
surga yang seluas langit dan bumi. Nah, inilah sebagai penenang panjenengan. Ya, jadi jangan dibiarkan terus-menerus, nanti akan mempengaruhi aktivitas kebaikan-kebaikan yang panjenengan dapatkan. Ya. Untuk Bu Siti, ya, karena sebagai ibu, anak remaja, mungkin karena sesuatu hal, karena pergaulan atau karena medsos, melihat film-film mungkin yang luar yang kelihatannya antara orang tua dan anak itu seperti tidak ada gradasinya, dianggap sebagai teman, bahkan mungkin kadang sampai ucapan-ucapan yang tidak baik. Tetaplah panjenengan dengan kesabaran terus mohon pada Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya dengan cara yang bijak, ya. Tetapi yang perlu panjenengan ingat, jangan sampai kemudian ada hal yang menusuk perasaan panjenengan, kemudian menjadi sakit hati yang dalam sampai terucap yang tidak baik. Karena dengan harus paham bahwa ridallah wa ridal walidain wa suhtullah suhtul walidain. Tetap apa yang baik-baik panjenengan ridhoi, ya. Jangan sampai mendoakan yang tidak baik, karena tadi tidak ada batas antara doa seorang ibu yang tidak baik ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa suhtullah suhtul walidain. Ini laknat Allah tergantung laknat orang tua. Ya, nanti daripada menyesal. Ya, karena itulah perlu juga siapa anak ini yang dekat dengannya, perlu media ketiga untuk bisa memberikan setidak-tidaknya nasihat selain daripada panjenengan sendiri. Yang lebih tua, yang lebih disegani itu siapa? Nggih, Bu, semoga tetap saja didoakan Robbana hablana minas sholihin, supaya disebutkan Allahumma ja'al namanya itu ya, auladana, anakku ini adalah ahli ilmi, ahli khair, ahli berbuat kebaikan, wala taj'al wa iyahum wa min alisari wa min alidhoir. Jangan sampai dia termasuk anak yang berbuat keburukan. Atau kalau yang paling singkat terus minta Robbi habli minas sholihin. Jadikanlah anakku ini, putriku ini anak yang soleh atau solihah kalau itu adalah perempuan. Begitu Bu ya, ditahan, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang merupakan laknat yang nanti akan menjadi penyesalan bagi kita. Pak Suko, terima kasih ya. Jadi untuk mendidik hati ini adalah kita melihat dari tubuh kita ini dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ya dari mungkin melihat apa yang diberikan oleh Allah pada kita. Salah satu contoh saja yang saya rasakan itu ya, dengan sesak ini ya, betapa beratnya, tetapi begitu sekali datang ke dokter hampir 1 juta. Nah ini berarti kan sangat mahal apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan ini. Nah inilah yang mendidik hati kita, senyampang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat ini, maka kita gunakan dengan ibadah kepada Allah baik-baiknya, dengan mata supaya mata ini terus sehat dengan banyak membaca Al-Qur'an, telinga juga supaya telinga kita ini juga sehat adalah mendengarkan bisa murotal, bisa tadabbur, atau bisa mendengarkan tausiah. Nah, dengan demikian, maka apabila suatu saat kita merasa lemah ataupun juga lelah, yakinlah lelah karena ibadah kepada Allah itu terbayar dengan
pahala yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah putus ya. Jadi sekecil apapun yang panjenengan lakukan sampai menyingkirkan duri atau kulit durian dari jalan yang dilalui orang, itu pun Allah akan menggantinya dengan kebaikan yang lebih ya. Apalagi yang kaitannya dengan hati, sampai tadi seperti Pak Wahyu yang pernah tersakiti, ini pun juga diupayakan adalah terus tidak disimpan ya. Dan ini pun pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, orangnya pun yang menyakiti pun tetap saya sampaikan salam, tetap saya ulurkan tangan untuk memberi salam, walaupun kadang pernah salam saya tidak dijawab melengos, tapi saya tetap berusaha dan bahkan memberikan sesuatu yang semoga bermanfaat, yang terus-menerus saya lakukan, sehingga akhirnya dia menyadari bahwa kita benar-benar adalah saudara. Dan kebencian itu akan membawa sakit, termasuk sakit fisik, tetapi kalau dengan bersabar dan penuh kasih sayang akan menambah semangat dan gairah kehidupan. Nah inilah nanti panjenengan yang akan bisa mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bertebarlah terus dengan kasih sayang, banyak memberi kepada sesama walaupun tidak besar, tetapi itu membuat orang menjadi senang dan bahagia. Begitu Pak Suko. Baik, Ustazah, terima kasih. Kami buka kembali untuk Anda yang mau gabung ya. Saya bacakan ada WA dari Pak Yudi di Singosari ini. Luka hati dalam Islam sering disebut karena amarah oleh perlakuan sesama manusia, dan mungkin itu juga merupakan sebuah ujian. Bagaimana panduan tuntunan spiritualnya agar kita bisa lulus dalam ujian itu. Kemudian ada pendengar juga ini, Ustazah minta doa yang buat anak ya, anak yang barusan supaya diulang gitu. Oke. Kemudian ulangnya disiapkan, direkam ya. Ada satu lagi Ustazah nanti sekalian, Bu Iva di Sengkaling ini menghadapi suami yang ngomongnya itu sangat kasar dan menyakitkan, ini gimana Ustazah? Ya. Sudah. Ampun. Pak Yudi, panduannya yang jelas yang ada di surat Al-Imran tadi kan yang saya bacakan 133. Kelanjutannya itu untuk bukti sebagai mutakin untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi, selain wasari'u bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panduannya adalah alladzina yunfikuna fisarra'i wadh-dharra. Yang kedua wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga wal afina aninas. Inilah tadi yang luka hati karena kemarahan, pokoknya karena seseorang. Memaafkan, dan itu mahal harganya. Karena pernah diriwayatkan ini, suatu saat seorang hamba ini nanti di akhirat itu adalah lapor pada Allah, saya tidak memaafkan orang ini karena telah mendolimi saya. Oh ya, silakan ikhlas, silakan saja dibalas. Tapi kemudian Allah tunjukkan ada istana kemegahan yang sangat indah. Ya Allah, itu buat siapa? Ya ini untuk orang yang tadi yang saya sampaikan bahwa wajanatin aduha samawat. Kamu kalau cukup ingin membalaskan sakit hatimu, silakan dibalas, tapi tidak dapat voucher ini. Sedangkan apabila engkau wal afina aninas, maka akan mendapatkan ini. Kalau begitu saya akan memilih wal afina aninas. Nah itu panduannya, salah satu contohnya, termasuk tadi sampai didoakan di surat Al-Hasr ayat 10.
supaya ghilan, mangkel-mangkel itu adalah hilang, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau saya mangkel gergeten, lah dia itu lo enak-enak. Nah, aku sakit hati sendiri. Ya, daripada itu ya sudahlah, lebih senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sakit hati ini saya terus-teruskan. Ya, begitu ya, Pak Yudi, semoga bisa memuaskan hati ya. Ibu Iva, nanti yang doa terakhir. Apabila ada suami yang ini tetap saja wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna alal ardi hauna fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pokoknya siapapun yang menyapa kita dengan tidak enak hati, tetap ucapkan hal-hal yang baik. Ya, idfa billati ya aksan, Bu Iva, tetap berikan yang terbaik untuk suami, ya. Tapi terus tidak pernah luput berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita. Ya Allah, lembutkan hati sang suami. Lembutkan hatinya, ya. Atau bisa memakai, ya ini nanti dilihat saja atau dicek kalau tidak, karena ayatnya pendek insya Allah di surat Toha ini, yaitu saat percakapan Fir'aun dengan Nabi Musa. Nabi Musa memakai kata wa alqaitu alaika mahabbatam minni, ya. Insya Allah itu ayat 39 ya. Ya, jadi pendek ya, supaya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kasih sayang. Jadi kalau pas memberikan kata-kata yang terbaik, pandanglah wajah beliau, ya, sang suami ini, sambil ucapkan wa alqaitu alaika mahabbatam minni, ya. Dicek nanti ada di surat Toha ayat 39 di tengah-tengah itu ya. Wa alqaitu alaika mahabbatam minni. Ya Allah, semoga kasih sayang itu diturunkan padaku, ya. Ini ayat, istilahnya ayat pengasihan, ya. Untuk Bu Siti tadi mulai direkam, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al auladana, ini anak sambil disebutkan namanya. Allahumma ja'al siapa? Ahlil ilmi, ahlil khair, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli tilawah. Wala taj'al wa iyahum wa min ahli syarri wa min ahli dhair. Itu artinya, ya Allah, jadikanlah anandaku ini, sebut namanya, ahli ilmu, ahli berbuat kebaikan, ahli sholat, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli tilawah. Dan janganlah kau jadikan dia anak yang ahli berbuat kejelekan dan kerusakan. Begitu, Bu Siti. Ya. Baik. Ini juga termasuk Bu Mistikah yang bertanya, kata-kata suami yang kasar ini selalu menyakitkan. Ini yang sedang saya rasakan, tersiksa batin setiap saat. Ya, mungkin ini juga mewakili tadi ibu-ibu. Ya, dibaca surat Toha ayat 39. Ayat 39 ya, Bu Mistika dan juga ibu-ibu yang lain ya. Ya, baik. Ya, bersabar. Ya. Karena ujian itu macam-macam ya. Sakit. Nah, sakitnya ini nanti dibalas oleh Allah. Ya. Sebagai itu
al jannatu tahta aqdamil Insya ummah Allah. itu kan. Kita sudah ada surga di bawah telapak kaki kita. Iya, iya. Insya Allah kalau kita mampu terus bertahan untuk kebaikan. Baik. Asalkan Ustazah. tidak KDRT Mbak ya. Iya. Kalau sampai KDRT Ya. dan ini kemudian sudah benar-benar melebihi batas, ya sudah kita serahkan pada Allah. Silakan lapor pada pos bakum, Iya. ada di pemerintahan. Mhm. Nanti biar diurus itu. Baik. Karena ujian itu macam-macam, ada yang diuji anak, ada yang diuji pasangan, ada yang diuji ekonomi, Iya. ada yang diuji sakit juga ya Ustazah Ya, ya. alhamdulillah. Saya nikmati ini sudah. Gitu ya. Baik, Ustazah satu lagi terakhir ya, nanti Ustazah bisa jawab dengan singkat. Saya bacakan dari Bu Nur Aisyah yang ada di Pakis. Saya memendam luka batin sejak kecil karena perlakuan dari keluarga terhadap saya. Nah sekarang ini kan sudah dewasa, tapi kayak luka itu masih ngikutin gitu Ustazah. Apakah memendam luka masa lalu ini bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Allah, dan bagaimana ya tanda-tanda bahwa Allah itu sedang menyembuhkan kita meskipun kita belum sadar, belum menyadarinya gitu, Ustazah? Tanda-tanda kalau sudah istilahnya itu tadi taubatan nasuha. Jadi walaupun tersakiti tadi kepada yang masih ada, tetap saja minta maaf. Ya, tetap minta maaf, tetap mohon doa restu kalau itu mereka yang lebih tua, ya tetap saja. Sehingga panjenengan akan beribadah itu merasa lebih nikmat. Ya. Dan kemudian semuanya bertawakal, diserahkan pada Allah. Bahkan pada mereka-mereka yang pernah menyakiti panjenengan, panjenengan masih mau berbuat baik. Itu yang namanya ihsan, yang nilainya adalah luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Ini tidak hanya sekedar toyib 50-50, tapi 100% ihsan. Ya, jadi berbuat kebaikan untuk mereka, apapun yang panjenengan punya, ya istilahnya entah kirim makanan, entah kirim apa, ya tidak harus menunggu hari raya. Ya, padahal panjenengan pernah didolimi, tapi panjenengan terus berbuat kebaikan kepada mereka. Ya, inilah akhlak yang telah dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita, ya, agar nanti buahnya adalah kita yang mendapatkannya. Baik. Ya, itulah Bu, semoga dicoba dan nanti akan mendapatkan kenikmatan, karena semakin tersakiti tapi menyenangkan berbuat baik, itulah berarti Allah mengangkat derajat panjenengan. Gitu ya. Baik, sampun Ustazah. Alhamdulillah. Ya, tak terasa Mbak Mira, terima kasih sama-sama. kebersamaannya. Sekali lagi, hikmah yang bisa kita petik adalah jangan dipandang rendah luka itu, padahal itu adalah jalan pembersihan dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hati yang terluka tadi jangan terus dibiarkan terus-menerus merasa bosan dengan amalan. Carilah komunitas yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah dimulai dari keistiqomahan berwudu, keistiqomahan tilawah, dan keistiqomahan berbagi, dan itulah yang akan menjadi penyembuh secara total apa yang pernah kita rasakan ketidakenakan ini. Sungguh rahmat Allah lebih luas daripada derita yang pernah kita rasakan. Baik. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu. Semoga pagi hari ini sharing kita bermanfaat. Amin. Fid dunya wal Terima kasih. akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tausiah Mutiara Pagi dengan tema luka yang Allah sembuhkan. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna dan juga bermanfaat ya sebagai kekuatan kita dalam menjalani hidup.